Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kelompok Satu bersama dengan saya, Aldafi Perantandri atau yang sering dipanggil sebagai Davi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, ini merupakan podcast pertama kita dari Kelompok Satu. So, dikarenakan ini merupakan podcast pertama, tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik pastinya. Dan juga kita akan menghadirkan teman-teman yang luar biasa sekali. Nah, teman-teman udah penasaran kan apa tema dari podcast kali ini? Untuk tema podcast kali ini berkaitan dengan isu pemerintah daerah, khususnya kewenangan Pemda mengelola daerah otonom. Nah, pas banget nih bagi teman-teman yang suka dengan isu terkini pemerintah daerah dalam mengelola daerah otonom. Sangat tepat nih buat mendengarkan podcast kita kali ini. Karena podcast kali ini merupakan isu terkini dan terupdate. Jadi tentunya bakal menambah insight baru buat teman-teman sekalian. So that, let's get to the podcast. Untuk judul podcast kita kali ini adalah City Branding Pariwisata Kota Semarang. Nah, teman-teman, aku di sini nggak sendiri nih. Aku didampingin sama teman-teman yang sangat hebat, luar biasa. Nah, dari teman-teman mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo, aku Iklin Naula. Halo teman-teman semua, aku Indriana Widyardianti. Halo semua, aku Alkina Zikra Aurora. Halo teman-teman, aku Silvanya, bisa dipanggil Anya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Harum Sari Kuswawardani, biasa dipanggil Harum. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dedi Gunawan, panggil aja Dedi. Halo semuanya, aku Maulida Nurul Komariah, bisa dipanggil Maul. Halo semuanya, nama saya Wahyu Nurul Saini, biasa dipanggil Mas Wahyu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke topik diskusi kita pada kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain itu teman-teman, bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran yang sangat penting nih sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sangat kuat, sehat, dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah. Sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dari pemerintah untuk membranding kotanya secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Nah, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang kepariwisataan nih teman-teman. Nah, ngomongin soal city branding Kota Semarang ini sendiri sangat menarik nih teman-teman, karena ada sebuah urgensi mengenai pembangunan kepariwisataan di Kota Semarang, yang mana disebutkan oleh Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang dalam keterangannya saat menjadi narasumber. Nah, beliau menyampaikan bahwa sejumlah program unggulan atau prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2024 ini. Dari berbagai program tersebut, salah satu yang menjadi fokus ialah melakukan evaluasi program pariwisata Kota Semarang selama tahun 2023 yang dirasa belum maksimal. Nah, dia mengimbau jajarannya untuk membuat mapping wisata serta pengelolaan wisata berbasis digital, bukan hanya berupa wisata alam atau wisata event, tapi juga wisata kuliner dan wisata belanja. Evaluasi program pariwisata ini akan berdampak selaras dengan 4 program prioritas nasional, yakni pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan. Nah, aku di sini mau tanya sama teman-teman di sini dulu nih. Mungkin dimulai dari Iklina dulu kali ya. Nah, kalau dari Iklina sendiri, gimana sih evaluasi pengembangan pariwisata di Kota Semarang pada tahun lalu? Oke, Dav, mengenai optimalisasi wisata pada tahun 2024 ini tuh fokus pemerintah Kota Semarang terarah pada peningkatan sektor pariwisatanya. Jadi, Wali Kota Semarang menggarisbawahi urgensi promosi intensif untuk menarik perhatian wisatawan ke Kota Semarang. Kemudian Wali Kota Semarang juga mengevaluasi bahwa menilai bahwa tahun sebelumnya itu tahun 2023 sektor pariwisata itu belum mencapai potensi yang maksimal. Oleh karena itu diperlukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, strategi promosi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wisatawan
Kemudian perlunya penyesuaian kalender acara dengan tanggal liburan, waktu liburan yang akan datang itu, terus serta promosi yang dilakukan jauh-jauh hari agar potensi pariwisata itu juga semakin berkembang. Kemudian selain promosi, ada juga inovasi yang harus dilakukan dan menjadi perhatian khusus ya untuk menarik pengunjung. Jadi setiap destinasi wisata itu diharuskan atau diharapkan untuk menyelenggarakan acara yang berkesan untuk para wisatawan. Nah, semua langkah ini harus dipersiapkan secara matang oleh perencanaan wisata yang bercermat. Nah, selanjutnya tidak hanya promosi dan inovasi untuk menarik wisatawan, tapi juga pembenahan sarana prasarana juga menjadi perhatian utama. Pembaruan atau perbaikan sarpras ini tidak harus dengan apa ya, untuk bergantung pada anggaran pendapat belanja negara, tapi juga bisa melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan. Jadi sarpras yang baik akan menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Nah, oleh karena itu perencanaan acara hiburan dan fasilitas pariwisata harus menjadi bagian integral dari strategi keseluruhan. Dalam menjalankan perbaikan ini, pentingnya perencanaan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan hingga pengelolaan lingkungan sekitarnya. Kemudian hal ini menjadi titik evaluasi yang krusial agar setiap langkah dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Semarang secara optimal. Nah, gitu Dav, mengenai evaluasi perkembangan pariwisata tahun lalu. Nah, menarik banget nih dari apa yang udah disampaikan oleh Iklina. Dari apa yang udah disampaikan oleh Iklina, aku bisa mengambil kesimpulan nih bahwa pemerintah Kota Semarang udah memprioritaskan sektor pariwisata pada tahun 2024. Wali Kota Semarang berencana meningkatkan promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan setelah pariwisata 2023 yang dianggap kurang optimal. Nah, strategi perbaikan meliputi promosi agresif, inovasi acara wisata, dan pembaruan sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, saat ini kita udah mulai memasuki era modern, di mana semua itu serba digital, termasuk sektor pariwisata ini sendiri. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Indi, gimana sih urgensi pariwisata digital dalam mengembangkan ekonomi daerah Kota Semarang? Oke, jadi pemerintah Kota Semarang saat ini itu sedang berusaha mengembangkan kegiatan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan. Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi Kota Semarang sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, terutama pada pelaku wisata. Pariwisata digital memiliki urgensi yang sangat besar dalam partisipasi pengembangan ekonomi di Kota Semarang. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, pariwisata digital dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mempromosikan potensi wisata dan daya tarik Kota Semarang kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan adanya platform digital seperti situs web, media sosial, aplikasi mobile, Kota Semarang dapat lebih mudah dikenal oleh para wisatawan. Informasi mengenai tempat wisata, kuliner, dan kegiatan di Kota Semarang dapat dengan mudah diakses oleh wisatawan sehingga meningkatkan minat mereka untuk berkunjung ke Kota Semarang. Pariwisata digital dengan meningkatkannya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata, kuliner, kerajinan, dan transportasi gitu. Wah, menarik banget nih teman-teman. Dari apa yang udah disampaikan ini ada adanya platform digital, informasi mengenai tempat wisata, kuliner, dan kegiatan di Kota Semarang ini dapat dengan mudah nih diakses oleh wisatawan, sehingga meningkatkan minat mereka untuk berkunjung. Nah, teman-teman, ngomongin soal optimalisasi wisata digital nih, promosi wisata yang efektif itu akan menarik eh, akan menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, yaitu Kusmeru, yang mengatakan daya tarik wisata akan ditentukan oleh sejauh mana sih kekuatan promosinya. Dia menjelaskan pada saat ini promosi pariwisata lebih sering dilakukan secara digital atau yang sering kita sebut sebagai e-tourism. Nah, promosi digital ini biasanya memanfaatkan website,
media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya untuk mengenalkan, menawarkan, dan menjual destinasi wisata tersebut. Dia menambahkan, ada beberapa pertimbangan mengapa promosi digital ini dianggap penting nih teman-teman. Yang pertama, karena promosi digital itu lebih murah dibandingkan dengan promosi konvensional. Yang kedua, promosi digital ini lebih cepat penyebarannya dibanding dengan promosi konvensional. Dan yang terakhir, promosi digital ini akan lebih menyasar wisatawan secara lebih masif. Nah, bahkan Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang menegaskan bahwa digitalisasi adalah modal dan fondasi untuk kemajuan dalam hal kesejahteraan masyarakat dalam smart city. Nah, teman-teman, ngomongin soal kewenangan pemerintah daerah nih, aku mau nanya, gimana sih kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata Kota Semarang menurut Zevanya sama Akina? Pemerintah di sini memiliki andil yang besar dan berwenang dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pariwisata suatu daerah. Pemerintah daerah Kota Semarang tentunya bertanggung jawab untuk memasarkan produk wisata yang dimiliki dengan menyediakan informasi secara menyeluruh dan membuat rencana strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021, pada pasal 4 menyebutkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Disputbar Kota Semarang berwenang dalam menyelenggarakan beberapa fungsi sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 yang 6 diantaranya yaitu 1. Merumuskan kebijakan bidang kesenian, pemasaran, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, kebudayaan, dan UPTD. Yang kedua yaitu merumuskan rencana strategi sesuai dengan visi dan misi wali kota. Yang ketiga, melakukan pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan bidang kesenian, pemasaran, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata, kebudayaan, dan UPTD. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kerjasama. Yang kelima, melaksanakan program dan kegiatan bidang kesenian, pemasaran, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, kebudayaan, dan UPTD. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kesenian, pemasaran, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, dan kebudayaan, serta UPTD. Mungkin itu aja sih dari aku. Implementasi kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini diubah untuk mematuhi perwal yang bersangkutan. Industri pariwisata menjadi topik yang kompleks, sehingga optimalisasi kinerja menjadi tantangan ketika masih ada sumber daya manusia tanpa latar belakang di lapangan. Cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menetapkan taktik peningkatan apresiasi seni budaya konvensional. Sebagai cara untuk menghormati keragaman dan penemuan seni budaya di masyarakat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin mempromosikan karya seni budaya, mengadakan acara penting, dan mengadakan pertunjukan seni budaya. Dengan meningkatkan destinasi wisata yang sudah ada dan mencari kemungkinan objek wisata yang belum ditemukan, dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata baru. Maka inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata di Kota Semarang dipraktikkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mewujudkan rencananya dengan menambah lokasi wisata dan menggelar event tahunan yang signifikan, yakni dengan 2 cara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata mancanegara dan Nusantara. Pelaksanaan strategi pemasaran dan promosi untuk pariwisata yang sangat penting bagi pertumbuhan industri, seperti membuat bahan iklan, memperoleh ruang iklan, dan mengorganisasi acara domestik dan internasional, bekerja sama dengan sektor bisnis, termasuk fasilitas penginapan dan biro perjalanan, untuk menyelenggarakan acara yang bertujuan mempromosikan pariwisata di Kota Semarang dan menyediakan paket wisata ke objek wisata kota. Kurang lebih seperti itu adalah kewenangan pemerintah daerah Kota Semarang dalam mengelola pariwisatanya. Nah, banyak banget nih teman-teman kewenangan pemerintah daerah Kota Semarang dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pariwisata di wilayahnya.
Nah, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berwenang dalam merumuskan kebijakan, strategi, kerjasama, serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Nah, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021. Nah, cara terbaik nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menerapkan taktik peningkatan apresiasi seni budaya konvensional. Nah, dari tadi kita udah banyak dengar nih soal digital branding. Ngomong-ngomong soal digital branding, kalau menurut Harum sendiri, apa sih yang dimaksud sama digital branding? Oke, tentang digital branding sendiri, karena kita ini udah ada di era industri 4.0, jadi dunia pariwisata ini juga udah masuki ke era tourism 4.0. Nah, yang mana menurut mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya sendiri, tourism 4.0 dapat dianggap sebagai pariwisata milenial yang dapat mempermudah branding di suatu kota. Nah, kalau membicarakan tentang kota kan tentu erat kaitannya sama istilah branding itu sendiri. Jadi, menurut Edison, city branding itu adalah strategi kompetitif untuk mencapai keunggulan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pariwisata, lalu juga memajukan pembangunan masyarakat, memperkuat identitas lokal, memperkuat keterikatan masyarakat dengan kota mereka, dan juga menggalang partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menghindari disintegrasi. Nah, di Kota Semarang sendiri telah mengadopsi inisiatif Semarang Smart City, yaitu sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang tujuannya adalah untuk menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan publik oleh Pemda melalui teknologi. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan juga kemudahan akses pelayanan publik, serta untuk mempercepat eksploitasi potensi yang ada di setiap wilayah di Kota Semarang. Langkah ini juga sejalan dengan konsep tourism 4.0, di mana Semarang mulai menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, pemasaran, dan juga promosi potensi daerah melalui media digital dengan memaksimalkan platform digital. Mulai dari aplikasi yang dapat diunduh di Play Store, lalu aplikasi Facebook, aplikasi X, hingga Instagram. Tujuan agar para generasi milenial ini menjadi lebih tertarik dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai pariwisata di Kota Semarang. Oke, mungkin segitu mengenai pengantar dari digital branding sendiri. Wah, menarik banget nih teman-teman soal digital branding. Apalagi di era tourism 4.0 ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan dalam branding suatu kota. Nah, Kota Semarang sendiri sudah mengadopsi inisiatif Semarang Smart City, sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan publik oleh pemerintah daerah melalui teknologi. Nah, ngomongin soal digital branding nih, aku mau nanya sama Dedi, gimana sih menurut Dedi implementasinya digital branding ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Benar bahwasannya Kota Semarang sendiri telah melakukan implementasi terhadap digital branding di kota, ataupun saya sebut dengan city branding digital. Konsep digital branding sendiri mempunyai 3 media informasi yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya. Antara lain ada apps yang bisa diunduh di aplikasi Google Play Store. Semarang juga punya website dan juga media-media sosial. Informasi ini nantinya akan memberitahu bahwasanya adanya wisata-wisata terdekat di Kota Semarang, sejarah dan biaya masuk ke wisata tersebut. Ambil contoh seperti wisata Wismar yang merupakan salah satu bentuk dari digital branding untuk dalam bentuk aplikasi sebagai pemandu wisata yang ada di Kota Semarang. Aplikasi ini dibentuk atau dirilis pada tanggal 29 Desember 2016, yang dimana aplikasi ini juga sudah menggunakan teknologi yang bernama augmented reality atau AR, yang dimana nantinya pengguna dapat mengetahui secara real time posisi wisatawan berada, dan nantinya aplikasi ini akan mengarahkan secara langsung kepada lokasi-lokasi strategis wisata-wisata terdekat dengan posisi penggunanya. Dan selain itu, nantinya di aplikasi Wismar ini juga diberikan akses kemudahan untuk memberikan ulasan kepada wisata-wisata yang telah dikunjungi para penggunanya, dan nanti dapat digunakan sebagai bahan testimoni yang dapat digunakan bagi calon-calon wisatawan yang akan mengunjungi Kota Semarang. Selain itu juga, pemerintah Kota Semarang mempunyai sebuah website yang diberi nama wisatasemarang.com, yang merupakan website ini disediakan untuk memandu wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Semarang. Di website ini memiliki 4 fitur penting yang di dalamnya yaitu home,
destination, blog, dan juga informasi terkait mengenai website ini. Di website ini juga diberikan daftar destinasi seperti wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, bahkan religinya pun ada yang ada di Kota Semarang. Namun sayangnya di website ini belum merambat ke bagian-bagian hidden games yang ada di Kota Semarang ataupun wisata-wisata tersembunyi. Yang dimana wisata Semarang itu banyak sekali yang masih tersembunyi yang perlu diekspor lebih dalam dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain ada aplikasi yang ada di Play Store, ada website yang diberi nama sebagai wisatasemarang.com, ada juga nih yang namanya Instagram yang digunakan pemerintah Semarang untuk membranding wisata-wisata yang ada di Kota Semarang. Nah, akun-akun Instagram digunakan seperti @wisata_semarang, @semarang_wisata, @semarang_hits, @ayo_wisata ke Semarang, dan masih banyak lagi. Di dalam akun-akun tersebut juga nantinya dilengkapi dengan foto-foto destinasi yang cukup estetik yang memberikan gambaran kepada calon wisata yang akan mengunjungi ke wisata-wisata yang di Kota Semarang. Selain itu juga nantinya akan diberikan di kolom deskripsi seperti lokasi, harga tiket, dan sebagainya agar mempermudahkan informasi bagi para calon pengunjung yang akan mengunjungi Kota Semarang. Dan selain itu nantinya di akun ini juga bersifat dua arah. Nantinya para admin akan membalas setiap kolom chat ataupun DM-DM yang masuk untuk para wisata bertanya apa saja yang ada di Kota Semarang ini, dan nantinya juga akan diberikan secara jelas dan juga lugas kepada admin-adminnya itu. Mungkin segitu aja, bisa dikembalikan kepada moderator. Wah, teman-teman, banyak banget nih implementasi digital branding dari pemerintah daerah Kota Semarang dalam bidang pariwisata ini. Seperti yang udah disebutin sama Dedi tadi, ada banyak aplikasi dan fitur. Salah satunya adalah Wisemar sebagai panduan wisata Kota Semarang. Ada juga aplikasi Lumpia dan juga akun-akun pariwisata di aplikasi Instagram. Nah, hal tersebut nih teman-teman udah menunjukkan kemajuan dari Kota Semarang dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, aku mau nanya nih, kalau dari Maulida dan Wahyu, gimana sih solusi atau saran buat pemerintah daerah Kota Semarang untuk mengembangkan pariwisata Kota Semarang ini sendiri? Oke, terima kasih Eldevi. Jadi seperti yang udah dibahas sama teman-teman yang lalu, jika didasarkan pada urgensi pembangunan pariwisata Kota Semarang dan beberapa implementasi digital di dalamnya, masih perlu nih dilakukan peningkatan branding yang dapat diadopsi dari konsep city branding itu sendiri. Nah, hal ini dapat diperoleh melalui beberapa langkah sebagai berikut yang dikembangkan oleh Simon melalui branding hexagon. Yang pertama adanya present atau kehadiran. Present ini menjelaskan terkait status dan juga kedudukan kota di mata dunia internasional dan seberapa jauh sih kota tersebut diketahui oleh warga dunia. Kota Semarang sendiri memiliki tempat potensial yang syarat dan akan bangunan sejarahnya sebagai contoh adalah Kota Lama dan Lawang Sewu sebagai bentuk cagar budaya yang tentunya sangat menarik bagi wisatawan. Yang kedua adanya place atau tempat. Tempat ini mengukur bagaimana persepsi mengenai aspek fisik dari setiap kota, apakah publik merasa nyaman ketika melakukan perjalanan keliling kota, seberapa indah sih penataan kota, dan juga serta bagaimana cuaca yang ada di kota tersebut. Yang ketiga adanya potensial. Nah, potensial ini digunakan untuk mengevaluasi kesempatan ekonomi dan juga pendidikan yang ditawarkan kepada pengunjung, pengusaha imigran, seperti apakah mudah mencari pekerjaan, apakah tempatnya bagus untuk berbisnis atau memiliki objek pariwisata yang menarik, dan ataukah merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Yang keempat adanya people atau orang. Orang ini disebutkan apakah penduduk kota tersebut bersahabat dan juga memberikan kemudahan dalam bertukar budaya, serta bahasa yang digunakan apakah menimbulkan rasa aman saat pelancong atau pengunjung berada di sana. Kemudian Kota Semarang sendiri memiliki perilaku yang kooperatif bagi masyarakatnya dalam mengembangkan pengenalan budaya dan pariwisata banyak dilakukan oleh para masyarakat baik secara individu atau melalui akomodasi dari pemerintah. Yang kelima adanya semangat. Semangat ini untuk menganalisa apakah kota tersebut memperlihatkan nuansa gaya semangat untuk mewujudkan kegiatan pemerintah, dan di Kota Semarang sendiri pada tahun ini memiliki upaya yang cukup strategis dalam pembenahan di sektor pariwisata dengan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik dari pariwisata kota. Kemudian adanya prasyarat. Ini untuk memaparkan potensi publik terhadap dasar suatu kota, apakah pengunjung suka berada di Kota Semarang dan apakah kota tersebut memberikan akomodasi yang disediakan serta kemudian akses
pemenuhan kebutuhan seperti infrastruktur dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting nih, kita juga harus memperhatikan terkait pembuatan logo dan juga tagline yang menarik. Desain logo dapat mencakup gambaran landmark kota, sementara tagline itu bisa mencerminkan kekayaan, sejarah, dan juga kebudayaan, seperti meng-highlight adanya sejarah, budaya, dan kuliner dari kota Semarang itu sendiri. Kota Semarang itu sebenarnya sudah memiliki tagline sejak tahun 2007, tetapi kelemahannya adalah selalu terjadi pergantian tagline atau positioning yang mengakibatkan identitas dari kota tersebut berubah-ubah. Kemudian untuk inisiasi digital pada pariwisata perlu diberikan peningkatan kembali karena menurutnya tercatat aplikasi yang digunakan sebagai sarana promosi seperti Wismar yang tadi sudah dibahas, terhitung per tahun 2022 hanya diakses oleh 69 orang saja. Seperti itu, Aldafi. Terima kasih Mbak Maul. Selain dari apa yang disampaikan oleh rekan Maulida, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sendiri memiliki sebuah strategi untuk meningkatkan city branding Kota Semarang. Terdapat 7 poin yang diungkapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Yang pertama, ada meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Yang kedua, ada meningkatkan pelestarian kawasan, situs, benda, dan bangunan cagar budaya. Yang ketiga, ada meningkatkan pelestarian seni budaya tradisional. Yang keempat, ada meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Yang keenam, ada meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Dan yang terakhir, ada meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Davi. Wah, banyak banget nih saran-saran dari teman-teman kita. Salah satunya adalah dari Kak Maulida dan Wahyu nih buat pemerintah daerah Kota Semarang dalam pengembangan pariwisata ini. Nah, salah satunya adalah yang menarik adalah tentang kolaborasi dengan influencer dan kreator konten, yang mana kerjasama ini nantinya akan mendongkrak pariwisata yang ada di Semarang dengan basis follower-follower mereka yang banyak itu pasti akan mendongkrak pariwisata yang ada di Semarang. Nah, teman-teman, menarik banget nih obrolan kita kali ini yang membahas tentang city branding pariwisata Kota Semarang. Sangat insightful ya teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua sebelumnya tuh belum tahu tuh soal city branding pariwisata Kota Semarang. Nah, tapi setelah mendengarkan podcast ini jadi mengetahui dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Nah, dari diskusi dari teman-teman tadi, aku bisa narik kesimpulan nih bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang tahun 2015 sampai tahun 2025, pemerintah daerah Kota Semarang memiliki kewenangan untuk mengelola daerah otonominya sendiri, salah satunya dalam bidang pariwisata. Dalam menghadapi urgensi kepariwisataan, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan dengan menginisiasi digital branding. Nah, strategi promosi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wisatawan. Selain itu, teman-teman, diperlukan penyesuaian kalender acara dengan waktu liburan yang akan datang. Nah, pembenahan sarana dan lain-lainnya juga dapat meningkatkan. Nah, Kota Semarang juga telah menerapkan program digital branding nih dengan sangat baik. Dalam implementasinya, Kota Semarang sendiri telah membuat beberapa aplikasi pendukung seperti tadi Semar sebagai panduan wisata Kota Semarang, ada aplikasi Lumpia juga, dan juga ada akun-akun pariwisata di aplikasi Instagram. Nah, namun meskipun telah melakukan digital branding sebagai upaya representasi smart city, nah pemerintah Kota Semarang ini perlu meningkatkan sarana promosi aplikasi wisata karena terhitung per tahun 2022 ini akses aplikasi-aplikasi tersebut masih sangat minim nih teman-teman. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di akhir sesi diskusi bersama teman-teman sekalian. Untuk itu, sebelum menutup podcast kita, kami selaku kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tindakan yang kurang berkenan. Aku mau pantun nih. Burung gelatik, burung cendrawasih. Burung cendrawasih miliknya Sonya.
Kami kelompok 1 ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.